8 tindak pidana di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait dengan obat sirup berbahaya yang mengakibatkan ratusan jiwa anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut progresif atipikal. Pengungkapan kasus ini didasari oleh laporan polisi nomor 628 11 Romawi 2022 Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tanggal 1 November 2022. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Direktur, di mana dalam pengungkapan kasus ini penyidik telah menetapkan 5 tersangka dan 4 tersangka perorangan, yang mana dari 4 tersangka perorangan ini 2 sebelumnya adalah DPO. Kemudian dalam kasus ini penyidik telah menetapkan undang-undang kesehatan, juga dilapis dengan undang-undang perlindungan konsumen dan juga KUHP. Untuk dijelasnya kami persilakan Brigjen PP Trismanto, Direktur Tipiter Bareskrim Polri, untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Pak Karopenmas, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dari Kemenkes dan Bupati dan jajarannya. Kami sebutkan satu persatu rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf kami mungkin dengan teman-teman media yang dimana sempat ada stuck informasi, dimana pada saat kita melakukan press conference yang sebelumnya ini memang kami terus mengupayakan mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian juga waktu itu rekan-rekan media juga sudah menanyakan kepada kami apakah itu sudah tertangkap. Ternyata 1 minggu yang lalu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 2 DPO, dan inilah kami saatnya hari ini akan menjelaskan, karena waktu kemarin kami tidak bisa memberikan informasi karena informasi yang sebelumnya sudah diberikan. Perkembangan informasi kami perlu pendalaman. Kalau orangnya masih DPO, tentunya ini kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas di mana laporan polisi dan secara makronya. Dari proses investigasi yang kita lakukan yang cukup memakan waktu yang cukup lama, rekan-rekan juga mengikuti semua. Ya, berawal dari peristiwa tersebut yang gagal ginjal yang tadi disebutkan. Kami melakukan investigasi secara komprehensif, mulai dari keluarga pasien, dibantu oleh pihak-pihak yang terkait lainnya, berkolaborasi dengan BPOM, dengan Kementerian Kesehatan, ya. Bahkan kami melakukan komunikasi seluruh jajaran, ya. Di situ kita mengupayakan bagaimana caranya kita harus melakukan mengambil sampel-sampel dari keseluruhan. Kemudian dari secara teknis sudah disampaikan sampel-sampel tersebut dan sudah kita lakukan pengamanan dan kita melakukan proses penyidikan. Apa hasil? Jadi kami akan sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa ada kita mengawali setelah dari keluarga korban, dari pasien yang sembuh, dari pasien yang dalam perawatan waktu itu kami memperoleh keterangan sehingga mengerucut kepada sirup obat, ya, paracetamol. Kemudian rekan-rekan sekalian,
dari sampel-sampel itu akhirnya kami melakukan proses investigasi yang sebetulnya bahan bakunya itu apa saja. Jadi ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Nah dari situlah kami mengembangkan dari mana barang-barang tersebut. Jadi kami tidak akan menyampaikan secara detail tentang sampel-sampel ini batch berapa, A berapa dan segala macam. Yang jelas dari semua sampel yang kita duga adalah menjadi bahan obat yang dikonsumsi oleh pasien atau korban yang meninggal saat itu, ya, adalah hasilnya melebihi ambang batas. Rekan-rekan media juga sudah mencatat saat itu. Jadi beberapa ini sudah kita lakukan uji coba. Alur distribusi yang kita lakukan pendalaman dari bahan baku tersebut, ya, bahan-bahan baku menuju pada PT Afifarma, ya, melalui distributor yang PBF. PBF ini pedagang besar farmasi, ada yang non PBF. Jadi pedagang besar farmasi ini adalah PT Tirta Buana Kemindo. Ya, kemudian kita juga mendapatkan bahan baku juga yang dari yang non PBF. Jadi non PBF ini ya, seperti CV Anugrah Perdana Gemilang atau APG dan CV Samudra Chemicals. Kemudian ya mungkin karena perbedaan harga dan yang lain-lain sehingga CV Samudra Chemical ini mengganti kemasan, label dan isi dari bahan propilen glikol atau yang disingkat PG dari cairan kimia industrial grade, ya, diubah seolah-olah menjadi pharmaceutical grade, ya, dengan merek Dow Chemical Pacific Thailand yang mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol yang melebihi ambang batas. Artinya yang Dow tadi itu adalah label yang dipasang, bukan berarti bahan baku tersebut dari Dow. Ya. Jadi bukan berarti dari Dow, karena tulisannya Dow ini adalah ada pemasangan label. Kemudian modus yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di CV Samudra Chemical adalah dengan membeli cairan yang harusnya pharmaceutical grade, ternyata membeli cairan industrial grade. Industrial grade ini berupa ethylene glycol yang bersumber dari berbagai sales yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian dibawa ke gudangnya CV Samudra Chemical dan diganti kemasan ke drum Dow yang didapatkan dari pedagang kaleng drum bekas di berbagai tempat, sehingga isi drum Dow yang seharusnya berisikan PG atau propylene glycol, ya, propylene glycol pharmaceutical grade, justru berisi cairan kimia industrial grade yang mengandung EG dan DEG. Barang inilah yang didistribusikan ke para distributor. Jadi para distributor dulu sebelum ke produsen. Distributor kemudian kita masuk ke industri farmasi, yaitu dalam hal yang ditangani oleh Bareskrim adalah PT Afifarma. Inilah satu konstruksi hukumnya demikian. Kemudian dari proses penyidikan tersebut, penyidik juga melakukan menyita barang bukti. Ini ada banyak barang bukti ini yang mungkin saat ini sudah berada di Rubasan ini, ya, ada drum ya, drum yang berwarna putih, kapasitas masing-masing ini berukuran 215 kg, ya. Kemudian dan perlengkapan lain nanti rekan-rekan bisa lihat di bahan, ya, bahan-bahan yang dipakai, ya. Kemudian barang bukti lain juga yang disita ditemukan di lokasi CV ini juga ada di beberapa tempat, ya, distributor maupun di CV Samudra Chemical sudah kita amankan semua. Kemudian tadi disebutkan tersangka ini ada 5 korporasi. Kenapa ada 5 korporasi? Karena hasil investigasi kita mengarahkan kepada korporasi yang diduga kuat, ya, melakukan pelanggaran yang tadi disampaikan.
yaitu yang pertama PT Avi Pharma, PT Tirta Buana Chemindo, PT Farijaya, CV Anugrah Perdana Gemilang, dan CV Samudra Chemical. Kemudian penyidik juga menetapkan 4 tersangka, ya, baik perorangan, ya, yang tadi juga kaitannya dengan korporasi juga. Ya. Kemudian sudah dilakukan penahanan. Walaupun rekan-rekan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa 2 sebelumnya dinyatakan DPO dan 1 minggu yang lalu kita lakukan penangkapan. Yang pertama adalah saudara Edi, ya, saudara Edi ini selaku dirut PT Samudra Chemical yang diduga sebagai pengoplos. Ya, kemudian AR ini dari direktur, kalau yang tadi adalah direktur utama, sekarang direkturnya, yaitu AR, itu direktur CV Samudra Chemical juga yang melakukan yang sebagai pengoplos perannya. Kemudian ada juga dirut CV APG, ya, Anugrah Perdana Gemilang, ini saudara AIG, kemudian direktur APG-nya adalah AS. Mungkin, ya, kemungkinan adalah nanti akan bertambah lagi tersangkanya, karena setelah ada DPO ini kita lakukan pengembangan kembali. Karena proses penyidikan ini akan berlanjut, tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, pasal yang disangkakan secara umum tadi sudah disampaikan, ya, jadi ada beberapa pasal yang kita sangkakan, ada 4, ya, terkait dengan undang-undang kesehatan itu sendiri, ya, kemudian ada juga adalah undang-undang tentang kesehatan yang sudah dirubah pada undang-undang Cipta Kerja, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, dan KUHP itu sendiri. Karena kami ke depan, ya, setelah penyampaian ini kami melakukan pendalaman, ya, dan saat ini ada berkas perlu dilengkapi lagi, ya, dan dalam kemarin penelitian jaksa, apalagi ini baru datang baru kena DPO, pasti kita akan melakukan pengiriman kembali. Kemudian tentunya dalam rangka kita mengupayakan mencegah kejadian ini tidak terulang kembali, tentunya hasil investigasi ini juga kita akan memberikan masukan-masukan atas temuan-temuan kepada kementerian lembaga terkait, baik itu ada kelemahan-kelemahan terkait regulasi dan yang lain-lain, kita akan memberikan masukan-masukan dalam bentuk rekomendasi. Sementara itu yang kami informasikan kepada rekan-rekan, mohon maaf saya ulangi kembali pada rekan-rekan bahwa kemarin memang kita sempat tidak memberikan informasi karena memang kita menunggu tertangkapnya DPO tersebut, baru kita akan memberikan informasi kepada rekan-rekan. Demikian kami kembalikan kepada Karopenmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigjen PP Trismanto, Direktur Tipiter Barreskrim Polri, yang telah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kami memberikan kesempatan kepada Ibu Marcelina, Kepala Divisi PAS Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Direktur Barreskrim, Bapak Karopenmas Mabes Polri, serta Ibu Dir Produksi dari Kemenkes. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada dasarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunakan Permenkumham nomor 16 tahun 2014, yaitu tentang cara pengelolaan pendasitaan negara dan rampasan negara pada rubasan. Maka setelah kita menerima barang bukti dari kepolisian, barang tersebut kita periksa kelengkapan administrasinya, kemudian kita cocokkan apakah sesuai dengan administrasi yang diajukan tersebut. Setelah sesuai, diteliti, kemudian dikomunikasikan, maka kemudian kita akan register sesuai dengan nomor jenis barang dan siapa yang menitipkan dan siapa yang mempunyai. Setelah itu kita buat berita acara, ya, berita acara, dan kemudian kita ada tim, artinya ada untuk pengklasifikasian dan penempatan
barang-barang yang dititipkan di Rubasan. Contohnya kategori umum, maka akan ditempatkan pada gudang umum. Ada kategori berharga, berbahaya, terbuka, maupun ada juga di sini kategori yang ditempatkan kayak termasuk kayak hewan atau tumbuhan seperti itu. Dan selanjutnya maka barang-barang tersebut akan diterima oleh kepala Rubasan dan atau pejabat yang mewakili, dan selanjutnya maka benda itu akan disimpan dan diamankan dan dipelihara maupun untuk diselamatkan seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Marcelina, Kepala Divisi Pas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selanjutnya kami mempersilakan Ibu Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Kami di sini Kementerian Kesehatan hadir sebagai undangan. Tentu saja kami mengapresiasi kepada Polri dan stakeholder terkait terhadap pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen berupa obat sirup yang berbahaya yang mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Dan dengan adanya pengungkapan kasus ini tentunya kita mengharapkan tidak ada lagi kejadian di Indonesia untuk hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Selanjutnya kami mempersilakan teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan. Polri menyebutkan bahwa BPOM merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan kepada pedagang besar farmasi. Nah, ini seperti apa tindak lanjutnya dengan BPOM yang disebut pihak yang paling bertanggung jawab ini? Kita buka 3 pertanyaan ya. Yang kedua, silakan. Andi dari Bodusanda. Angka untuk para angka aktivitasnya sebelumnya apa? Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Oke, kita udah tangkap pekerjaan sebelumnya ya. Satu lagi, silakan Pak. Ya. Kepada Bariskim sudah bisa mengungkap kasus ini. Yang saya tanyakan untuk Kemenkes RI, untuk langkah ke depan Pak, Mbak, langkah preventifnya untuk tadi kan Ibu bilang kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Langkah yang konkretnya dari Kemenkes dari segi pengawasannya Bu, apa gitu? Terima kasih. Baik ya, ada 3 pertanyaan ya. Ya, yang ditanyakan atau yang ditujukan kepada Direktorat Timiter Bariskim Polri, dan juga ada 1 pertanyaan yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. 2 pertanyaan tadi terkait PIPOM ya. Nanti kita sedang melakukan pendalaman ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita segera informasikan kepada teman-teman. Memang masalah pengawasan ini, kalau bicara pengawasan memang menjadi ranah BPOM. Namun dalam investigasi ini bagaimana peranan BPOM, tentunya kita juga sedang melakukan pendalaman. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita berikan informasi lebih lanjut ke rekan-rekan terkait tindak lanjutnya tersebut. Bagaimana aktivitas sudah jelas, yang bersangkutan kan ada direktur utama, ada direktur, tentunya sebetulnya usaha mereka adalah distributor bahan-bahan kimia, ya, bahan-bahan kimia. Demikian.
ya kita lakukan penangkapan di Sukabumi. Ya jelas kalau penangkapan dapat informasi keberadaan pelaku ya ditangkap, itu saja, terus dibawa ke kantor kita untuk dimintai keterangan. Ya. Tanggal 20 ya, tanggal 20 Januari yang lalu. Ya. Oke, saya dari Kementerian Kesehatan menjawab Bapak. Wewenang untuk pengawasan obat dan makanan adalah di bawah BPOM, tidak di bawah Kementerian Kesehatan, sehingga mungkin kami tidak bisa menjawab dalam hal ini. Terima kasih. Baik ya, kita beri kesempatan 3 pertanyaan lagi maksimal ya. 1, silakan Mbak. Pak, saya Dian dari data yang mengatakan WHO kan sedang menyelidiki kasus gagal ginjal akut di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Apakah WHO sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan? Kalau sudah berkoordinasi, apakah nantinya Polri akan dilibatkan atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, berikut yang pertanyaan yang kedua. Atau sudah jelas? Rahel, silakan Rahel. Saya Rahel dari mas.com, mau nanya kan dari tersangka dari korporasi itu udah ada 5 ya Pak, dan tadi tersangka di total tersangka perorangan disebutkan dari PT CV Samudra Chemical sama APG, PT. Nah untuk sisa 3 korporasi lainnya apakah ada tersangka perorangan juga, dan pendalamannya sejauh ini udah bagaimana? Nah, satu lagi. Silakan Mas. Pak, izin saya Rama dari Warta Kota. Mau nanya Pak terkait pemeriksaan oleh BPOM sendiri sudah sejauh apa sih Pak? Baik ya, 3 pertanyaan. Ada 2 ditujukan kepada Direktur IPTR dan 1 masalah kerjasama dengan WHO kepada Ibu Direktur dari Kementerian Kesehatan. Kami berikan kesempatan Pak Direktur dulu. Terima kasih. Memang tadi 5 korporasi, 4 tadi memang perorangan. Ini kan kenapa kita kenakan perorangan? Sudah jelas-jelas secara korporasi dia juga melakukan pelanggaran. Korporasi juga yang menggerakkan perintah-perintah melanggar itu kan pasti ada peran-peran perorangan. Makanya kita naikkan kepada peran perorangan untuk dimintain pertanggungjawaban secara pidana. Dan tadi sudah saya sampaikan, tadi yang 5 korporasi ini tidak menutup kemungkinan bisa berkembang kepada perorangan-perorangan atau mungkin ya kan korporasi lain. Tapi yang jelas nanti akan bisa berkembang tidak menutup kemungkinan bisa mengalami pengembangan kalau kita memang kita dalami lebih lanjut. Ya, kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Hasilnya kita akan informasikan kepada rekan-rekan. Jawabannya penanganan yang tadi pertanyaan terakhir ya masih dalam proses. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi. Oke, Mbak, saat ini WHO belum menghubungi Kementerian Kesehatan, namun kemungkinan menghubungi Badan POM. Seperti itu Mbak yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik ya, cukup ya rekan-rekan. Kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum.